Oke, jadi pada hari ini kita sudah memasuki topik yang baru ya kan, yaitu mengenai komponen evaluasi makanan awetan, usaha makanan awetan hewani. Jadi yang kita harus belajar sama seperti semester lalu juga mengenai evaluasi juga, cuman dia berbeda nanti di apa ya, di jenis makanannya aja. Oke. Eh, Pertama, indikator yang harus kamu capai yaitu memahami komponen evaluasi usaha pengolahan makan awetan dari bahan pangan hewani. Oke, langsung aja kita mulai. Evaluasi itu apa? Jadi evaluasi itu adalah aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha. Jadi evaluasi itu pada dasarnya membandingkan rencana yang telah dibuat dengan apa yang telah dijalani. Jadi terjadinya evaluasi usaha ini biasanya dilakukan di akhir di akhir periode ataupun di akhir masa produksinya. Jadi kita harus membandingkan antara rencana yang telah kita buat dengan hasil yang telah kita capai selama membuat usaha gitu. Kemudian tujuan evaluasi itu yang pertama memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Jadi kelayakan usaha itu, jadi sebenarnya tujuan utamanya itu kan apakah usaha itu sesuai dengan rencana yang telah dibuatkan terlebih dahulu atau tidak gitu kan. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kalau kita mau mengevaluasi berarti goalnya itu adalah kita mau lihat kelayakan usahanya. Jadi tujuan yang pertama itu supaya kita dapat mengoptimalkan penggunaan dana yang telah kita miliki. Yang kedua, memperkecil risiko kegagalan investasi dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Jadi kalau adanya evaluasi itu biasanya ada di awal dan di akhir. Jadi kalau evaluasi di awal itu apa yang dievaluasi Bu? Rancangannya dulu bagus atau tidak. Kemudian kalau evaluasi di akhir, ya tinggal kita membandingkan pelaksanaan dengan rancangan yang telah kita buat terlebih dahulu. Jadi evaluasi itu tujuannya apa? Memperkecil risiko kegagalan ya kan. Nah, yang namanya bisnis kita pasti ada investasi di dalam baik secara finansial, waktu dan juga dan sebagainya gitu ya. Jadi tujuan tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha terdiri dari yang pertama perlu kita evaluasi adalah aspek pasar. Aspek pasar itu mengetahui berapa besar luas pangsa pasarnya gitu ya. Bagaimana pertumbuhan permintaan dari produk yang kita buat gitu. Jadi aspek pasar itu dari semua kegiatan intinya kan kita mau mencari pangsa pasar. Bagaimana kita dapat menemukan pangsa pasar yang tepat dengan barang kita gitu ya. Jadi dalam aspek pasar ini kita harus mengevaluasi mulai dari berapa besar pasar yang akan kita tembus ataupun permintaan yang ada di pasar tersebut dan minat daripada konsumen terhadap barang yang kita buat gitu ya. Jadi aspek pasar terdiri dari yang pertama penentuan pasar. Jadi pasar itu ada dibagi dengan beberapa. Yang pertama pasar potensial. Berarti pasar potensial itu adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang minat terhadap suatu penawaran pasar. Jadi kalau mereka berminat berarti berpotensi untuk kita jadikan pasar gitu ya. Yang kedua, pasar yang tersedia. Nah, konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, akses penawaran pasar tertentu gitu ya. Disesuaikan dengan kalau potensi itu kan belum tentu dia melakukan transaksi, tapi kalau sudah pasar yang tersedia, dia sudah berminat dan juga melakukan transaksi gitu ya. Kemudian pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan kita. Jadi pasar sasaran itulah yang menjadi target utama kita gitu ya. Kalau di permintaan kemarin kan ada yang permintaan potensial, absolut, ada permintaan efektif, itu sama juga dengan ini bedanya hanya penyebutannya aja gitu ya. Kalau pasar sasaran itu sama dengan pasar efektif. Jadi itulah yang menjadi
target utama kita. Jadi setelah kita analisis, maka kita golongkanlah dia konsumennya berdasarkan 3 ini. Dia ada pasar potensial, pasar tersedia, kemudian pasar sasaran gitu ya. Kemudian yang perlu kita evaluasi adalah aspek teknisnya. Aspek teknis itu bersangkutan dengan jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu sesuai dengan keinginan pasar ataupun konsumen. Jadi makanya kalau kita buat produk itu tidak lupa kita buat juga misalnya kalau kita mau melakukan marketingnya, maka kita harus buat teknologi yang digunakan apa gitu kan. Aspek yang kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan diperlukan mencapai skala produk yang ekonomis gitu ya. Aspek yang ketiga, pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadanya tenaga ahli gitu ya. Jadi kalau dia ini kan kalau dia nanti usahanya sudah besar, tapi kalau kita kecil, skalanya kecil, tenaga ahli itu tidak begitu diperlukan ya, tapi kita aja mengelolanya sudah bisa kalau dia usahanya kecil. Dan poin 4 dan 5 sama ya. Kemudian yang perlu kita analisis juga adalah aspek finansial. Jadi kalau aspek finansial ini nanti bersangkutan dengan keuangan dan laporan keuangan gitu ya. Jadi yang perlu kita tujuan daripada aspek finansial ini kita analisis apa? Aspek finansial dipergunakan untuk mengetahui karakteristik finansial suatu perusahaan melalui data-data akuntansinya. Jadi dengan adanya aspek finansial ini kita tahu gitu kan perkembangan usaha kita bagaimana. Karena ujung-ujungnya yang menentukan keberhasilan suatu usaha itu adalah seberapa besar keuntungan yang kita peroleh kan gitu ya. Seberapa besar keuntungan kita peroleh di pasaran. Kalau sudah kita tahu berapa besar keuntungan yang kita peroleh, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa produk kita itu memang disenangi oleh masyarakat gitu ya. Dasar-dasar yang digunakan untuk melakukan evaluasi investasi diantaranya adalah cash flow, yakni pendapatan pengeluaran, sama ini dengan aspek finansial ini berhubungan juga dengan pembuatan laporan keuangan gitu ya. Jadi cash flow itu berarti arus kasnya gitu. Kemudian selain itu menganalisa investasi yang ada harus memperhatikan nilai depresiasi. Jadi dalam usaha itu ada yang namanya nilai depresiasi. Depresiasi itu adalah penurunan nilai suatu barang. Penurunan nilai suatu barang. Jadi kalau misalnya kita katakanlah mobil itu kalau kita beli kan mobil itu merupakan satu investasi juga kalau kita membuka usaha gitu ya. Nah, itu mengalami depresiasi atau penurunan nilai dari tahun ke tahun. Makanya kita harus menghitung penyusutannya berapa gitu ya. Kemudian aspek yang keempat adalah monitoring dan evaluasi usaha. Jadi ketika kita melakukan monitoring dan evaluasi usaha yang dari semuanya itu, maka kita akan mengetahui posisi keseluruhan usaha. Jadi yang perlu kita posisi keseluruhan usaha itu mengetahui seberapa besar pencapaian hasil dari keseluruhan usaha kita. Dengan begitu, kita bisa ketahui berapa jumlah harta modal ataupun pendapatan usaha, berapa hutang-hutang pada pihak lain, dan berapa rata-rata pengeluaran sebulan, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Jadi kalau posisi keseluruhan usaha itu kita akan tahu kan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kita akan tahu berapa besar harta kita di dalam usaha tersebut, berapa besar pendapatan, modal, dan juga hutang-hutang yang harus kita bayar ke pihak lain juga gitu dalam sebulan berapa, pendapatan dan pengeluaran berapa gitu ya. Dengan mengetahui dengan cara mengevaluasi usaha, maka kita tahu posisi keseluruhan usaha kita. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah apakah ada kemajuan atau kemunduran usaha gitu kan. Apakah usaha tersebut maju atau mundur? Kalau maju maka kita
akan melanjutkan. Berarti ini untuk menentukan kontinuitas daripada usaha tersebut. Apakah akan kita lanjutkan atau tidak. Jadi, ataupun bisa jadi dia mengalami kemunduran. Jadi kalau kita mengalami kemunduran, maka bisa kita tutup atau apa ya, kita ganti dengan usaha yang lain gitu. Atau produk yang kita ganti, jenis makanan yang kita ganti gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Setelah kita menerima laporan keuangan dan lain sebagainya, maka kita akan melakukan yang namanya langkah perbaikan dan pengembangan. Kalau misalnya kira-kira usaha itu masih bisa dipertahankan, maka kita perlu memperbaiki ataupun melakukan pengembangan. Tetapi kalau sudah tidak bisa lagi, pangsa pasarnya juga sudah merosot, maka kita perlu beralih ke usaha lain di luar daripada yang kita buat ini. Kemudian setelah kita melakukan itu, maka perlu kita pikirkan target. Setelah kita lakukan perbaikan, pengembangan, maka kita buat target. Target kita ke depannya ngapain? Apakah melakukan ekspansi dan lain sebagainya. Jadi target ini sangat diperlukan dalam usaha ya, dunia usaha. Orang yang berbuat usaha tanpa target itu tidak akan bisa maju ya. Tidak akan bisa maju tanpa target. Jadi yang menjadi sebuah usaha itu pasti ada targetnya. Target per 3 bulan, trimester, target per 3 bulan, target per 6 bulan, target per tahun. Boleh juga kita singkat target jangka pendek ataupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu di bawah setahun, jangka panjang di atas tahun. Kita bisa buat target-targetnya itu. Otomatis pencapaiannya juga berbeda, jangka pendek dan jangka panjang intinya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya, Habil? Paham ya? Paham, Mem. Oke. Jadi karena sudah berhubung ini di jam 8.58 kan Ibu mau melakukan ini juga pelepasan kelas 3 apa namanya? Rapat kelulusan kelas 3, maka Ibu akhiri ya, Bil ya. Ibu akhiri sampai di sini. Ekonominya mungkin di hari Jumat kita lanjutkan lagi. Maka Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.